Berdoa mulai. Diberikan kelancaran dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sedang belajar, mudah-mudahan diberi ilmu dan diberi kepahaman. Sekarang Bapak nanya yang hadir ada berapa? Yang tidak hadir? 6 orang. Alasan? Dispen. Ya nanti namanya setelah berakhir pembelajaran aja. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan menjelaskan dulu. Sekarang materinya materi coding dan KA. Ya. Mata pelajarannya coding dan KA. Materi pokoknya berpikir komputasional. Sekarang kita belajar berpikir komputasional. Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menerapkan pemecahan masalah sehari-hari. Terus siswa mampu menjelaskan dan menerapkan 4 metode berpikir komputasional, diantaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi Bapak harap nanti dalam penerapan ini kalian minta mencari informasi untuk pemahaman belajar komputasional dan pemahaman 4 metode berpikir komputasional menggunakan AI. Tahu AI? AI itu yang kita pelajari itu yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Kalau yang biasa kita sebut itu AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu singkatannya. Jadi pada dasarnya coding dan KA itu merupakan kode atau bahasa pemrograman yang nanti kita bahas. Terus kecerdasan artifisial itu kita akan menggunakan AI untuk membantu pembelajaran kita. Jadi kalau misalkan kalian membuat aplikasi atau program atau mencari informasi untuk penyelesaian masalah-masalah yang kalian inginkan. Contoh misalkan 4 metode pembelajaran ada 4. Nah, pemahamannya silakan kalian lihat ya. Untuk contohnya nanti Bapak akan ambilkan silakan simak dulu. Berpikir komputasional terdiri dari 4. Silakan dipahami dulu. Untuk lebih jelasnya nanti kalian akan diberi LKPD masing-masing. Bapak
pembukaan kelompok, terus nanti selesaikan ini. Memasak nasi goreng algoritma contoh ya. Nah, sekarang kembali lagi ke rekomposisi menggunakan media gambar. Rekomposisi itu alat, bahan, bumbu ya. Kalau di hajatan itu orang-orang itu bagi-bagi ya. Ini alat, bahan kita harus yang contohnya banyak. Pengenalan pola, karena kita pernah membuat nasi goreng. Nah, lanjutan dari yang tadi. Nah, ini ada gambarnya. Abstraksi. Jadi kalau abstraksi, kalian tidak usah ingin tahu sekarang itu dibuatnya dari apa, prosesnya gimana, itu yang jadi nggak dijelaskan ya. Kalau buat nasi goreng garam, terus apa, penyedap. Nah, untuk menjelaskan penyedap dulu enggak, jadi cuma ini kalau abstraksi. Kita diskusi, silahkan yang dibagi 4, ini dekomposisi, ini pengenalan pola, ini apa? Abstraksi, ini algoritma. Nanti yang ke depan, aja ini. Jadi nanti coba kalian buka handphonenya. Bukan handphonenya, maksudnya kalian coba di handphone kalian tanyakan baik itu di Gemini atau di chat GPT. Silakan tanyakan berpikir komputasional itu apa, terus dekomposisi atau 4 metode berpikir komputasional dan beri contoh ya. Pahami dan boleh ditulis di LKPD, mau di belakang atau mau di pas ada di situ ada pilihan dekomposisi, pengenalan pola, algoritma. Tulis di sana ya. Salah seorang aja menulis. Ya nanti hasilnya kirimkan ke Bapak. Jadi kalian mempresentasikan ke depan. Sudah ada pengertian 4 metode berpikir komputasional dan contoh-contohnya. Ada? Kalau kalian ditanya, ada? Ada? Ada.
bacakan ya. Coba bacakan ini. Ya. Ya. Jadi simpelnya, jadi untuk pemecahan masalah yang besar jadi kecil ya. Terus yang kedua, siapa yang mau menjelaskan yang kedua mengenal pola? Yang laki-laki aja, bacakan ya, bacakan aja. Dan tidak ketemu mengenal pola. Ya, sok bacakan. Bacakan aja. Mengenal pola adalah pengenalan pola adalah mencari kesamaan, perbedaan atau pola dari data atau masalah yang dihadapi. ya. Jadi pengenalan pola mencari pemecahan masalah, mencari apa? Mencari kesamaan. Kesamaan. Misalkan gini, kalian mau menyusun buku informatika, warnanya biru. Jadi dilihat dari warna, itu polanya. Yang kita cari atau yang kita lihat, yang kita tandai, yang menjadi simbol buku ini itu dari warna. Itu pengenalan pola. Terus abstraksi. Coba abstraksi, bacakan aja. Ya. Jadi yang lebih detail ya, yang intinya. Ulang supaya berbicara yang lain. Memfokuskan pada informasi penting saja dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ya. Jadi mengabaikan yang tidak relevan. Contoh membuat naskah ya. Membuat naskah itu cuma judul ya atau topik. Terus siapa lagi? Topik, terus apa? Model kerangka gitu kan. Terus apa lagi? Tujuan ya. Terus apa lagi? Nah, jadi intinya saja kalau abstraksi. Kalau algoritma, coba katakan algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan. Ya. Assalamualaikum. 12 IPA 5. Ada 6 orang Kristen. 6 orang Kristen. Nanti Tiga kelas berapa itu, Pak? 10 Pak. ya, kita lanjut. Jadi algoritma apa? Jelaskan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang jelas dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan. Ya. Jadi pemecahan masalah ya, pemecahan masalah nanti kalian bisa menyebutkan misalkan nasi goreng. Membuat nasi goreng itu harus buatnya dari apa dulu bahannya, cara prosesnya, langkah-langkahnya ya. Nah, nanti kalian masing-masing sudah dicari contohnya, bisa dibaca masing-masing di handphone kalian atau di perangkat komputer kalian, pasti memahami. Nanti yang siap ke depan siapa? Yang dekomposisi nanti presentasikan. Ya, silakan. Mau duluan? Bacakan aja. Jadi jelaskan, menjelaskan, jelaskan dulu terus contohnya. Ya silakan. Namanya siapa?
bagian masalah dan menerapkannya pada bagian lain yang memiliki pola serupa. Contohnya, setelah Anda berhasil membuat adonan kue coklat, Anda menyadari bahwa resep adonan untuk kue stroberi mungkin memiliki langkah-langkah yang sangat mirip. Hanya dengan mengganti bahan dasar dan perasa, Anda dapat menghemat waktu dan tenaga karena Anda tidak perlu memulai dari nol. Anda hanya perlu mengenali pola resep yang sama dan melakukan penyesuaian kecil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau tadi kan membuat kue coklat, jadi resepnya udah tahu nih dari ceritanya. Terus kalau misalkan ada yang nyuruh buat kue stroberi, jadi tinggal ganti yang tadinya coklat jadi stroberi. Jadi pengenalan polanya, jadi polanya stroberi. Itu aja. Kita menjelaskan yang abstraksi, coba presentasikan, menjelaskan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang abstraksi. Jadi abstraksi adalah proses memilih menilai informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Ini memungkinkan Anda untuk fokus pada aspek-aspek utama masalah dan membuat model atau solusi yang lebih umum. Seperti contohnya adalah ketika Anda membuat adonan kue, Anda fokus pada bahan-bahan utama seperti tepung, gula, telur, dan langkah-langkah penting mengaduk, memanggang, dan Anda mengabaikan detail yang tidak relevan seperti merek tepung atau warna mangkuk yang Anda gunakan. Karena hal-hal tersebut tidak akan memengaruhi hasil akhir kue. Abstraksi membantu Anda menyederhanakan masalah dengan hanya memperhatikan hal-hal yang benar-benar penting. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk abstraksi, jadi kalian hanya menunjukkan yang intinya. Jangan kalian misalkan buat kue, ingin tahu kue itu tepungnya mereknya apa, dari mana, terus gulanya gula merek apa. Jadi nggak usah. Jadi cuma misalkan tepung, gula, misalkan. Jadi hanya bahannya aja yang inti. Ya, jadi tidak menunjuk sampai merek gulanya atau merek tepungnya. Itu kalau abstraksi. Sekarang algoritma. Silakan yang algoritma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaba Afriliani. Saya akan menjelaskan tentang pola pikir algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah resep, langkah demi langkah dapat diikuti untuk mencapai tujuan. Contohnya, algoritma untuk membuat kue ulang tahun yang sederhana adalah dimulai, siapkan semua bahan dan alat, lalu panaskan oven, yang keempat campurkan bahan kering, lalu campurkan bahan basah, aduk rata bahan kering dan basah, tuangkan adonan ke dalam loyang, panggang adonan selama 30 menit, yang ke-9 keluarkan kue dari oven, yang ke-10 tunggu hingga dingin, dan yang ke-11 hias kue sesuai dengan selera, dan yang ke-12 selesai. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan atau pengucapan. Terima kasih kepada perhatian Bapak dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
saja yang 4 metode berpikir komputasional yang tadi dipresentasikan sama teman-teman kalian. Jadi intinya ya, kesimpulannya semua yang kita pelajari sekarang ini nantinya gitu ya, nantinya kalau kalian membuat suatu aplikasi atau program bisa menerapkan ke dalam komputer ya, memasukkan komputer dengan bahasa-bahasa komputer yang disebut dengan codingnya ya. Nanti sebelum kalian membuat aplikasi harus pemahaman pemecahan masalah dulu. Jadi apakah yang akan kita buat aplikasi itu menggunakan dekomposisi atau menggunakan pengenalan pola atau abstraksi atau algoritma. Seperti kita sehari-hari pernah melihat atau melakukan pengambilan uang di bank ya, itu termasuk apa langkah-langkah kalau kita mau mengambil uang ya, cara-caranya itu kan algoritma ya. Nah, itu algoritma langkah-langkah yang ada di tampilan di ATM itu bisa kita ikuti. Kenapa di ATM ada seperti itu? Nah, manusia yang membuat dan memasukkan itu ke dalam komputer supaya manusia bisa mengikuti komputer mengambil uang. Caranya gimana, langkah-langkahnya ya. Gimana caranya membuat aplikasi di dalam komputer itu ya, masukkan kartu misalkan, terus tekan bahasa apa, pinnya atau passwordnya berapa, uangnya berapa yang mau diambil ya, terus dikeluarkan uangnya. Itu langkah-langkah itu yang ada di komputer, itu hasil dari pemikiran kita atau manusia. Nah itu semuanya. Ada yang mau tanyakan? Sekarang Bapak bertanya sebagai istilahnya hasil asesmennya, apakah dari hasil presentasi tadi kalian bisa dipahami? Terus bisa mengimplementasikan dari 4 metode yang tadi? Maksudnya mengimplementasikan bisa memberi contoh atau membuat contoh masing-masing? Bisa ya. Nah, jadi sekilas kalian pasti paham tadi yang sudah kali dijelaskan oleh Bapak, oleh para presentasi kalian ya. Jadi mudah-mudahan setelah kalian memahami metode atau metode pembelajaran metode berpikir komputasional yang nantinya dalam pembelajaran coding dan kalian bisa memahami dan bisa membuat cara pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dengan beli tiket, caranya gimana, membuat di aplikasi komputernya gimana supaya nggak berjubel, ngantrinya rapi ya. Nah itu kalian bisa membuat di komputer. Jadi ada panggilannya, misalnya panggilan nomor 1, nomor 2, nah bisa di komputer ya, diatur gitu. Caranya menggunakan yang 4 metode ini ya. Jadi kita berpikir dulu, terus nanti diimplementasikan dalam bahasa komputer, membuatkan dalam sebuah kode atau bahasa isi gitu. Paham ya? Nah, sekarang ke speaking dulu sebentar, silakan berdiri. Ya. Kalau misalkan 1 kalian tangannya ke atas, kalau 2 ke depan ya. Tapi pertama Bapak akan, jadi kalau 1 ke atas, 2 ke depan ya.
Terus 3 gereng kanan dan kiri. Nah, sebelum kita speaking, kita tepuk dulu tangan. Speaking atau speaking gitu aja, yang simple ya. Terus nanti 1, 2, 3. Nah gitu. Speaking 1, 2, 3. 2, 1, 3. Ya, speaking. Ya, makasih. Duduk kembali. Ya, untuk hari ini bukan sekian. Terima kasih bagi yang sudah mempresentasikan tadi tentang metode berpikir komputasional. Ya. Dan kalau